Nyokap gue tiba-tiba bikin deklarasi gokil, cewek manapun yang berani ngeluarin duit $50 bisa nikahin anaknya. Kebetulan lagi ada acara cari jodoh yang viral parah di internet belakangan ini. Dan gitu aja, orang tua gue langsung ngepak semua barang-barang gue ke koper, terus ngirim gue ke sana buat ikutan. Nggak lama setelah siarannya dimulai, staf acaranya nanya ke gue, permisi, apa ada kriteria khusus buat calon pasangan kamu di acara ini? Gue langsung nopang dagu. Dengan nada suara yang cuek bebek, bener-bener nggak ada semangatnya sama sekali soal lawan jenis. Gue rasa asal dia orang baik dan punya moral yang bener, gue sih terserah aja. Gue bener-bener nggak tahu kalau di saat yang sama ada puluhan ribu orang yang lagi ngebanjirin ruang siaran langsung itu. Bentar, siaran langsung. Gue celingukan dengan bingung. Bukannya acaranya bilang kita cuma syuting buat perkenalan aja. Kenapa malah udah live? Mungkin ini cuma efek biar acaranya makin seru, biar kerasa lebih nyata aja. Pewawancaranya ngejawab. Tapi, kameramannya kelihatan lumayan ganteng ya. Terus dia nanya lagi, kamu tahu nggak kalau musim ini disiarin secara langsung? Ya, terserah sih. Gue ngangkat bahu. Lagian orang tua gue yang daftarin. Gue di sini cuma numpang absen doang kok. Begitu syutingnya kelar, gue bakal ambil honor gue, pulang ke rumah, beli 2 pon kentang goreng sama sebotol besar soda, terus menikmati hidup yang sempurna. Kameraman yang berdiri di depan, gue langsung mematung. Ini pertama kalinya seumur hidup dia dengar ada orang yang ngukur kentang goreng pakai satuan pon. Terima kasih atas jawabannya. Kita bakal sampai di lokasi syuting 5 menit lagi. Acaranya bakal resmi tayang jam 5 sore. Kolom komentar siaran langsung meledak seketika. Wah, ngukur kentang goreng pakai pon. Terbuka banget pikiran gue. Kowok ini bener-bener mewakili perasaan gue banget. Relate parah. Gue juga cuma pengen kentang goreng gue, bro. Gue pun santai aja bersenandung lagu baru yang baru gue pelajarin. Bener-bener cuek sama kamera di sekitar gue. Dulu aku pernah mengubah masa muda aku menjadi ombak, membuat hati bergetar. Ya sudahlah, biarkan takdir yang menentukan. Kolom komentar makin panas lagi. Bentar, lagu ini enak parah. Apa ini? Lagu ciptaan sendiri? Gue cari di Shazam gak ketemu. Kalau cowok ini debut, gue siap tanda tangan petisinya pakai darah. Kita sudah sampai. Staffnya ngingetin gue. Gue buka pintu mobil lalu melangkah keluar, ngelihat villa 3 lantai yang gede banget di depan gue. Gue langsung nyeletuk. Anjay, tajir melintir. Kameraman langsung pura-pura batuk. Kita lagi syuting. Gue pun memutar bola mata. Kan belum jam 5 sore. Terus gue menghadap ke lensa kamera sambil ngepalin tangan. Woi, editor, potong bagian ini ya. Jangan ditayangin, kolom komentar langsung heboh. Dia jujur banget sih. Kenapa dia bisa selucu ini tanpa disengaja? Kameraman ngusap keringatnya sambil berbisik, tolong ya jaga image kamu sedikit. Terserahlah, urusan belakangan pas tayang nanti. Lagian, yang gue omongin tadi bukan kata kasar kok. Itu cuma penegas emosi aja. Penonton langsung ketawa, ngakak. Penegas emosi, kosakata cowok ini kelas atas banget. Gue suka gaya dia. Gue ngambil koper gue dan dengan percaya diri melangkah masuk ke dalam villa. Tapi begitu kaki gue ngelewatin pintu, gue langsung mematung. Bentar, apa-apa nih? Bukannya tadi katanya kaya raya? Kenapa minimalis banget begini? Di dalam villa, selain beberapa tanaman hias dalam pot, sofa ukuran jumbo, meja besar, dan beberapa kotak tisu, bener-bener nggak ada apapun yang kelihatan mewah. Temboknya polos, nggak ada ukiran mewah, dan jelas nggak ada emas yang berkilau kayak yang gue bayangin. Semuanya sudah kumpul. Sutradara Luke bertepuk tangan. Para kameraman mundur ke sudut-sudut ruangan, menyisakan satu kamera saja yang menyala. Selamat datang di Let's Meet. Saya sutradara Luke. Kalian semua sudah tahu tujuan dari acara ini. Sekarang, mari kita mulai pilihan pertama kalian. Gue langsung angkat tangan. Misi, tanya bentar. Aturan pastinya sama tujuan akhir di sini apa ya?
Komentar langsung meledak lagi. Bentar, apa krunya bener-bener nggak ngejelasin aturannya ke mereka? Di ruang pengawasan sebelah, 14 orang tua lagi fokus banget ngeliatin layar. Nyokap gue, Nyonya Miller, tertawa canggung. Gue cuma bilang ke dia kalau dia mau pergi kencan buta. Orang tua lainnya langsung manggut-manggut paham. Harusnya gue juga gitu kemarin. Anak gue ngajak ribut berhari-hari pas disuruh ke sini. Trik yang cerdas banget sih. Nipu anak sendiri biar nggak pusing kepala. Kembali ke villa, Lily juga mengangkat tangannya lalu bertanya ke sutradara, bukannya di acara dibilang bakal ada 3 cewek dan 4 cowok. Kenapa kita udah lengkap aja? Sebuah suara cewek yang terdengar malas bergema dari arah tangga. Karena villa ini punya gue. Seorang cewek muda yang memakai sandal santai berjalan turun. Dengan santainya menyelip ke tempat Lily berada, lalu sedikit mendorongnya ke samping. Gua ngeliat adegan itu dengan melongo. Siapa sih cewek ini? Nggak sopan banget. Kolom komentar siaran langsung meledak lagi. Bentar bro, visualnya gila sih. Cantik banget, asli. Wajah sutradara Luke langsung berubah muram. Aduh gawat, keadaan bakal makin kacau nih. Sejak kapan kamu beli rumah? Tanya Lily dengan kaget. Cewek itu menjawab dengan datar beberapa waktu lalu. Baru sempat sekarang aja buat nempatin rumah ini. 2 artis cowok lainnya kelihatan bingung banget, jelas-jelas nggak tahu siapa cewek itu. Lily tersenyum lalu pamer seolah-olah dia lagi ngenalin harta karun berharga. Kalian semua mungkin nggak familiar sama nama aslinya, tapi kalian pasti tahu nama panggungnya. Dia adalah Claire. Sang maestro, Tommy langsung bereaksi cepat sambil membungkuk dalam-dalam. Halo maestro. Setelah ngomong gitu, dia terdiam sejenak sambil mengerjapkan mata seolah nggak percaya. Seorang tamu cewek di sebelahnya menggaruk kepala. Siapa sih maestro itu? Lily pun menjelaskan dengan sabar. Lagu-lagu hits kayak Desireless, Evening Breeze, sama Dreams as Memories itu semuanya ciptaan dia. Bahkan pemerintah secara resmi mengundang dia buat bikin lagu tema untuk dokumenter budaya yang baru. Seketika seluruh ruangan dipenuhi suara decak kagum. Itu semua kan lagu-lagu yang booming parah. Seseorang yang dipilih langsung oleh pemerintah bener-bener sosok raksasa di industri ini. Penonton langsung heboh parah. Ya ampun, teman sekamar Lily ternyata legenda hidup. Barusan gue cari di Google. Dan ternyata beneran dia. Orang-orang emang jarang merhatiin siapa komposer lagunya. Ini gila banget sih. Sutradara Luke membenulkan letak kacamatanya lalu mengumumkan karena semuanya sudah berkumpul di sini. Izinkan saya menjelaskan ulang aturannya. Setelah kencan pertama, kalian bakal saling ngasih nilai. Kalau nilainya di bawah 5, kalian harus ngasih alasannya. Jika penonton menerima alasannya, salah satu pihak bakal dieliminasi. Setelah 1 bulan, kalau kedua belah pihak sama-sama cocok, perjodohan kalian dianggap sukses. Terus, gimana caranya kita bagi kelompok? Tanya salah satu cowok. Iya. Gue juga pengen tahu, sahut gue ikut nanya. Cara bagi kelompoknya gampang banget, jawab sutradara. Kalian semua cukup tulis tipe ideal masing-masing di selembar kertas. Tim produksi bakal pakai data itu buat masangin kalian. Ini cara yang paling adil, silakan dimulai sekarang. Staff dengan cepat membagikan pulpen kertas dan papan pembatas. Gue langsung ngambil pulpen, coret-coret dikit di kertas, lalu langsung gue taruh lagi. Kecepatan menulis, gue bikin sutradara sama penonton kaget setengah mati. Kolom komentar langsung meledak lagi. Heh, dia nulisnya cepet banget. Pasti cuma asal coret doang tuh. Gue kan sering nonton streaming dia. Kowok ini tadi beneran bilang kalau dia cuma pengen pulang terus makan kentang goreng. Dia kesini cuma demi makanan, bukan cinta. Di luar dugaan semua orang, Claire juga meletakkan penanya di waktu yang hampir bersamaan. Pas sutradara Luke mengumpulkan papan tulisnya, suaranya gemetar, saking antusiasnya. Sekarang mari kita lihat kriteria pasangan idaman masing-masing peserta. Kamera drone langsung ngezoom ke kertas gue.
Seluruh penonton siaran langsung pecah, ketawa, ngakak. Di kertas gue cuma ada 2 kata, masih napas. Kolom komentar langsung meledak parah. Gue memenuhi syarat itu kok. Ini orang mau open mic stand up comedy apa gimana? Bro, satu ini beneran cuman pengen pulang rumah demi makan kentang gorengnya. Gue ngeliat kertas gue, terus melirik ke arah peserta normal di sebelah gue. Kertasnya penuh coretan kayak humoris, penyayang binatang, jago masak, bertanggung jawab. Gue cuma tersenyum sinis. Ini mau nyari pasangan atau mau rekrut ART, share Mbak Bisa, kolom chat langsung setuju banget. Fakta, HRD aja nggak bakal berani nulis deskripsi pekerjaan sedetail itu. Pede amat nih orang. Dapat pasokan rasa percaya diri dari mana? Coba, WKWK. Lu lagi ngapain sih? Tommy yang duduk di deket gue, mendongak. Sama sekali nggak paham kenapa sutradara dan gue ngeliatin dia. Sutradara Luke langsung berdeham buat mengalihkan topik. Mari kita lihat kriteria dari yang lain. Peserta lain nulisnya pada serius banget. Lili nulis, punya hati yang baik. Tommy nulis, bertanggung jawab dan perhatian. Tapi pas kamera mengarah ke kertas Claire, kolom komentar langsung meletus kayak gunung berapi. Ya ampun, takdir itu nyata. 2 orang ini pasti pakai naskah deh. Skenarionya terlalu sempurna. Soalnya di kertas Claire juga cuma tertulis 2 kata, masih hidup. Sutradara tertawa lepas. Kebetulan, yang luar biasa. Yang satu nulis masih napas, yang satu lagi nulis masih hidup, bener-bener jodoh dari langit. Ada yang keberatan, semua orang langsung ketawa ngakak. Nggak ada yang keberatan, kapalkan mereka, sutradara. Ini terlalu sempurna. Sutradara pun mengumumkan pasangan pertama, Claire dan Zack. Berikutnya, Tommy dan Lily. Mulai sekarang, kalian adalah pasangan kencan. Selain waktu pribadi, seluruh prosesnya bakal disiarkan langsung. Kalian bebas memilih kamar tidur sendiri. Nggak ada naskah, jadilah diri sendiri aja. Begitu dia bilang, silakan bubar. Gue langsung melesat secepat anak panah, menyambar koper gue, dan lari kencang ke lantai atas. Di lorong lantai 2 ada 10 pintu berjejer, beberapa ada papan namanya, yang lain kosong. Gue asal pilih aja satu kamar kosong, terus masuk. Dekorasi kamarnya minimalis banget sampai kelihatan kosong, tapi pas banget sama selera gue. Tampaknya pemilik sebelumnya juga bukan anak orang kaya yang manja. Kak Zack, sebuah suara kecil mencisit di depan pintu. Gue berbalik dan melihat seorang staf cewek yang pemalu lagi memeluk perangkat bulat seukuran bola basket. Sutradara menyuruh saya ke sini buat membantu merekam data wajah kakak untuk drone siaran langsung. Dia terbata-bata, suaranya makin mengecil seolah takut bakal gue makan. Penonton di kolom komentar langsung meleleh gemas. Oh, lihat deh dia miringin kepalanya. Lucu banget. Kowok ini cuma berdiri di situ aja udah bikin gue meleyot parah. Ya udah, masuk aja. Kenapa malah berdiri di luar? Kata gue. Cewek itu mengangguk pelan, melangkah masuk dengan gugup, dan dengan tangan gemetar, dia menggunakan drone seukuran bola basket itu buat memindai wajah dan tubuh gue. Gue menatap tajam ke arah drone bulat itu dengan mata berbinar-binar. Teknologi ini gila sih. Keren parah. Rasanya pengen gue bongkar buat melihat cara kerjanya. Staf cewek itu melirik ke lemari pakaian gue yang hampir sekosong dan bertanya heran. Kak Zack, kakak cuman bawa baju sedikit ini. Iya emang kurang ya? Aduh, gue sempat pesan beberapa barang murah di internet, tapi belum sampai. Kalau nggak, gue juga ogah repot-repot bawa baju-baju ini. Gue hampir aja kelepasan bicara, tapi buru-buru meralatnya. Barang murah itu bagus kok, $19,99 dan gratis ongkir pula. Pas gue bosen, tinggal gue sumbangkan aja. Hemat uang sekaligus bantu orang. Dan yang paling penting, kalau hilang pun dompet gak bakal nangis. Dan orang tua gue gak bakal pusing. Di ruang siaran langsung para orang tua, sang pembawa acara berbalik ke arah nyokap gue. Nyonya Miller, bagaimana pendapat Anda tentang kebiasaan belanja putra Anda? Nyonya Miller tersenyum
anggun. Dia sudah terbiasa berhemat sejak kecil. Walaupun keluarga kami sekarang sudah lebih berkecukupan, dia tetap tidak suka membuang-buang uang. Ibu lain di sebelahnya langsung memotong pembicaraan. Aneh banget kan? Saya selalu membelikan baju baru untuk putra saya setiap musim panas. 20 setel pakaian per musim itu wajar. Dan membuang 10 diantaranya sudah biasa. Nyonya Miller tetap mempertahankan sensopannya, lalu membalas telak. Jadi putra Anda membuang-buang pakaian setiap tahun? Tentu saja, siapa sih yang enggak? Satu kemeja kan cuma sekitar $2.000 saja. Nyonya Miller mulai menghitung perlahan. Kalau begitu, satu kemeja Anda setara dengan 100 kemeja putra saya. Bahkan jika putra saya membuang 25 kemeja dan menyumbangkan 25 lainnya, total biayanya masih jauh lebih murah daripada punya Anda. Kolom komentar langsung riuh bersorak. Oh my god. Serangan balik Mama Miller mematikan banget. Matemat adalah sebuah pameran kelas. Dasar si paling ribet. Sang pembawa acara buru-buru menengahi. Baik, para orang tua, mari kita tenang dulu dan kembali ke villa. Kamera pun beralih kembali ke villa. Gue lagi berdiri di tengah ruangan sambil berkacak pinggang dan berteriak. Guys, buruan. Ayo kita selesaikan kencan ini secepatnya biar gue bisa pulang ke rumah buat makan malam lebih awal. Kolom komentar langsung ngakak. WK, kenapa dia memperlakukan kencan kayak lagi absen kerja kantoran biasa sih? Dia kesini mau nyari cinta, apa mau absen kerjaan? Keaslian sikapnya ini bikin gue jatuh cinta banget. Di ruang pemantauan, Nyonya Miller terlihat agak malu dan berkata kepada ibunya Claire, Nyonya Davis, putra saya ini orangnya agak terlalu blak-blakan. Saya harap dia tidak mengganggu putri Anda. Nyonya Davis tersenyum hangat. Sama sekali tidak, saya justru sangat menyukai kepribadian jujur Zack. Dia sangat menggemaskan. Kolom komentar langsung heboh. Uhuy, dapat lampu hijau dari calon mertua nih. Jalur pernikahan langsung lancar jaya. Sementara itu di villa, gue berlari turun ke bawah dan berpapasan dengan Claire yang baru saja kembali. Pas banget waktunya. Ketemu juga loh, kata gue sambil memegang lengannya. Yuk, langsung cus kencan kita. Penonton di kolom komentar langsung ketawa sampai sakit perut. Apa-apaan nih? Gak nanya dulu, langsung main seret aja. Efisiensi tingkat dewa. Gue dukung banget kapal ini berlayar. Kamu mau bawa aku kemana? Tanya Claire pasrah. Gak usah banyak tanya, naik mobil aja dulu. Gue langsung duduk di kursi si pengemudi dengan mantap, mengatur posisi duduk dan melihat dia yang masih berdiri bengong di sana. Gue langsung mengeritkan dahi. Tunggu apa lagi sih? Buruan, cepetan. Claire merapatkan bibirnya, membuka pintu mobil, lalu masuk ke kursi penumpang tanpa banyak drama. Kru produksi di dalam villa tiba-tiba tersadar, tunggu sebentar, kunci mobil wisatanya di mana ya? Di dalam mobil. Claire memasang sabuk pengamannya dan bertanya, kita mau kemana sih? Gue langsung injak gas dalam-dalam dan mengucapkan satu kalimat yang bikin kolom komentar langsung hilang akal. Kita bakal cari tempat buat baku hantam fisik, 1 lawan 1 yang intens, berkeringat, dan pastinya sangat merangsang adrenalin. Kolom komentar langsung meledak heboh. Permisi, apa konten kayak gini gratis buat ditonton? Ya ampun, gercep banget dah abang satu ini. Orang ganteng mah emang bebas ngomong apa aja. 20 menit. Kemudian, Claire menyandarkan tubuhnya lemas di kursi. Dengan raut wajah putus asa yang mendalam sambil menunjuk ke arah layar monitor. Jadi, baku hantam fisik 1 lawan 1 yang intens versi kamu itu main game tarung di warnet. Iya, 1 lawan 1 di warnet. Menantang banget kan? Gua jawab dengan muka lempeng. Seru sih emang. Dia langsung mijit pelipisnya. Tapi lu cuma tahu cara asal pencet tombol atas, bawah, kiri, kanan, sama tombol pukulan berat doang. Main kayak gitu sih namanya ngehina musuh. Yaelah, jangan dipikirin hal sepele kayak gitu. Gua melambaikan tangan masang muka yang tumben-tumbenan serius.
Gini ya, gua tahu lu juga nggak tertarik sama semua ini. Lu pasti dipaksa ikut kencan buta ini juga kan? Jadi simple aja. Hari ini kita formalitas aja. Besok, lu tinggal bilang ke sutradara kalau kita nggak cocok. Gue dapat kebebasan gue, lu dapat kebebasan lu. Sama-sama untung kan? Si Claire ngerasa hal itu lucu sekaligus bikin dia nggak bisa berkata-kata. Kelihatan dia nggak acting, dia beneran benci kencan ini batinnya. Tapi gila sih, dia ganteng banget. Ngelihat dia nggak jawab, gue langsung nangkupin tangan dan memohon. Tolong, wahai Maestro Agung, bantulah hamba menyelesaikan misi ini. Gua bakal balas budi di kehidupan selanjutnya. Gua rela jadi kuda atau sapi lu. Gua bakal makan rumput tiap hari demi menghibur lu. Kolom komentar langsung ngakak brutal. Dialog apaan ini? Rela jadi sapi dan makan rumput buat dia. Riz si abang emang beda kelas. Claire udah nggak tahan lagi dan langsung ketawa lepas. Jadi, di kehidupan selanjutnya gua harus melihara sapi yang bisa ngomong. Lu sendiri yang bilang ya. Gua ngedipin mata sambil senyum usil. Gua langsung buru-buru nyalain PC dan masuk ke platform live stream pribadi gua. Di layar besar, muka gua langsung terpampang dengan kualitas super jernih. Kamera otomatis langsung ngunci ke arah gua. Gua langsung masang muka konyol sambil melet, bener-bener gak peduli kalau ada musisi terkenal yang lagi duduk tepat di sebelah gua. Claire melipat tangannya, ngelihatin gua dengan ekspresi yang seolah bilang, "Oke, mari kita lihat badut macam apa lagi yang bakal lo tampilin." Gila, cowok ini bener-bener gak punya malu, kolom komentar langsung heboh. Shooting reality show sambil live stream sendiri, si abang emang maruk banget. Wih, gue bisa lihat komentar-komentar di sini. Gue bersorak girang, kayak baru nemu mainan baru. Oke, mari kita pilih satu penonton yang beruntung. Claire bersandar di kursinya, bener-bener santai nggak terpengaruh. Gue nge-scroll komentar yang masuk cepet banget dan berhenti di satu komen. "Bang, nikahin gue dong. Gue memutar bola mata." Jangan buang-buang tenaga. Kecuali lu lebih cantik dari gua, jawabannya enggak. Kolom komentar langsung pecah. Tingkat kepedeannya setinggi langit. Kok bisa ya dia seangku itu tapi tetap bikin gemes? Komen lain pun muncul. "Bang, bisa mintain WeChat kakak cantik di sebelah lu gak?" Gua langsung nyenggol siku Claire dengan semangat. "Hehe, ada cowok ganteng minta nomor lu nih. Mau dikasih gak?" Kolom komentar langsung bereaksi. Ini gimana konsepnya sih? Acara kencan malah berubah. Jadi ajang comblang buat penonton. Claire dengan tenang menggelengkan kepalanya. "Maaf, gua nggak pakai WeChat." Guys, kita nemu manusia purba nih. Hari gini masih ada yang nggak pakai WeChat. Kak, daftar aja kali. Gampang banget. Gua ngelus janggut imajiner gua, sok-sokan kelihatan bijaksana. Tapi ya, sudahlah. Kalau orangnya nggak punya, jangan dipaksa. Tapi kalau lu semua pengen tahu namanya, ya, dia udah hidup lebih dari 40 tahun, tapi belum juga dapat nama. Claire langsung menyela dengan dingin. Gua 23 tahun ya, enak aja. Mulutnya sih bilang enak aja, tapi mukanya jelas banget. Tertulis, gua bakal habisi lu. Kolom komentar langsung meledak lagi. Hahaha, mulutnya pedes banget tapi dia gemesin parah. Pengen gua tampol sekaligus gua cium di saat yang sama. Bagi akun sosmednya dong. Gua wajib follow cowok ini. Melihat jumlah pengikut gua melonjak drastis, senyum licik langsung muncul di muka gua. Jadi streamer penuh waktu kayaknya bukan ide yang buruk, pikir gua dengan antusias. Berbekal semua meme dan budaya internet yang gue tahu, gue pasti bakal viral banget. Gue bisa beli apartemen, minum Sprite, sama makan iga bakar tiap hari. Surga dunia banget. Oke semuanya, follow akun Weibo gue ya. Lu gak bakal nyesel. Gue langsung semangat ngeluarin HP. Tapi pas lihat nama akun gue langsung nge-freeze. Ampas tapi hobi main, gue melirik ke arah Claire yang masih ngelihatin layar game dan tiba-tiba sadar bentar yang noob abis di game berantem ini kan gue bodoh amat lah, terima aja ke cringe-an ini. Gue menyeringai lebar sambil ngarahin HP gue ke kamera. Perhatiin baik-baik ya guys, Weibo gue namanya
ampas, tapi Hobi main. Jangan lupa pencet tombol follow. Para penonton langsung dibikin nggak, Kak? Guling-guling. Nama penggunanya akurat banget. Si abang 5 menit yang lalu mainnya ampas banget. Sekarang malah bangga. Respect sih. Gue agak parah. Baru kali ini gue lihat orang yang bangga banget ngaku kalau dirinya noob. Gue menatap ke arah layar, urat-urat di dahi gue sampai kelihatan menonjol. Tangan gue cuma agak kaku aja ya, gue bukan ampas. Komentar, tangan kaku itu mah sama aja bro, terima aja kali. Kowok ini bener-bener gemesin banget. Gua langsung ngefans. Gua mengentakkan kaki karena kesel. Claire bersandar sambil menopang dagu dengan tangannya, ujung bibirnya tersenyum, tipis ngelihatin tingkah gua. Dia bener-bener cowok yang menarik. Menarik palu preyang, gerutu gua. Woi, kasir, bayar dong. Satu warnet langsung kaget denger teriakan gua. Berapa bang? 8 perak. Mahal amat, gumam gua sambil nyecan kode QR buat bayar. Tepat di saat itu, anak cowok yang duduk di sebelah gua tiba-tiba teriak, bentar. Lu kan cowok yang ada di live stream tadi. Gua baru aja follow Weibo lu. Dia nunjukin HP-nya ke gua. Di layarnya jelas-jelas kelihatan status sudah mengikuti buat akun ampas tapi hobi main. Boleh foto bareng nggak? Boleh dong, gue langsung girang setengah mati. Gila, baru hari pertama ikut acara dan gue udah punya fans yang minta foto bareng. Langkah gue buat jadi streamer profesional makin deket nih. Gue langsung menghadap ke kamera dan ngomong dengan serius. Kalian lihat kan guys, ini adalah segmen memilih penggemar beruntung secara acak buat foto bareng idolanya. Kolom komentar langsung membongkar kebohongan gua seketika. Acak pala lu, peyang. Dia kan emang ngenalin lu. Claire sendiri udah selesai bayar. She leaned against the wall. Sambil melipat tangannya, ngelihatin gua dan fans muda itu yang asyik foto selfie dengan semangat. 5 menit, 10 menit, sampai 40 menit berlalu. Akhirnya dia udah gak tahan lagi. Permisi. Kapan kita mau balik? Gua pura-pura nggak denger sambil nunjuk ke layar HP dengan antusias. Kalau foto yang ini lu dongakin kepala sedikit bakal sempurna banget. Nah kalau yang ini pas gua condongin badan lebih deket, ini bener-bener jadi mahakarya. Fans cowok itu langsung merona merah sambil narik lengan baju gua dengan canggung. Anu, kakak musisi cantik itu nanya kapan kita pergi. Pergi sama siapa? Pikiran gua kosong selama beberapa detik sebelum akhirnya kesadaran menghantam gua kayak ditabrak truk. Aduh, mampus. Bener juga. Gua kan lagi syuting acara. Gua langsung buru-buru ngambil barang-barang gua dan menarik Claire kembali ke mobil. Pas nyetir jalan pulang, gua bersenandung kecil dan nanya. Jadi, lu tahu kan besok mau ngomong apa ke kru? Claire menggelengkan kepalanya. Gua menghela napas sambil menggemeretakkan gigi karena kesel. Bilang aja gua ini cowok bebal yang otaknya tumpul kayak beton. Gua ngajak lu kencan ke warnet, asyik ngobrol sama fans, dan ngebiarin lu duduk sendirian di pojokan. Bilang aja gua nggak ngehargai perempuan dan nggak mungkin banget lu bisa suka sama gua. Boom, masalah kelar. Kita berdua bisa bebas. Dia terkekeh pelan, lu beneran rela ngejelekin diri sendiri demi ini, ya. Mending gitu daripada pura-pura pacaran. Kita cuma perlu nyelesain formalitas aja, masuk akal juga. Dia tersenyum tipis, lalu perlahan menjatuhkan bom berita yang mengejutkan. Tapi, lu tahu nggak kalau orang tua kita punya live privat? Ruang siaran langsung dan lagi menonton semuanya, gua langsung matung. Tangan gue gemetaran parah sampai hampir bikin mobil oleng keluar jalan. Tolong bilang kalau lu cuma bercanda. Claire cuma senyum tipis. Enggak, gue serius. Mustahil. Lu pasti gertak doang. Gue menggelengkan kepala pelat kuat-kuat tanda gak percaya, tapi tangan gue refleks malah mencengkeram setir mobil lebih kencang. Sementara di ruang monitor, nyokap gue, Nyonya Miller lagi mengertakkan gigi dengan mata melotot tajam ke arah layar. Anak nakal itu, awas aja pas pulang nanti, bakal gue ajarin caranya menghargai perempuan. Nyokapnya Claire, Nyonya Davis, langsung mencoba.
meredakan suasana. Aduh, sudahlah. Mereka kan masih anak-anak, bahkan belum genap 20 tahun. Gak usah butuh waktu, gak usah buru-buru. Zaman udah berubah. Setelah ngomong gitu, Nyonya Davis mencuri pandang ke arah layar. Pas lihat muka gue, Dia diam-diam ngerasa senang banget. Gue suka banget sama calon menantu ini. Sementara itu sutradara Luke lagi berdiri di gerbang villa, diapit sama kameraman dan asistennya. Dia menatap layar HP-nya, nonton siaran langsung gue dengan perasaan campur aduk antara marah dan cemas. Mereka berdua pergi kemana sih? Dia udah mulai mengantuk saking capeknya. Salah satu staf mencoba menenangkannya. Sebentar lagi, Pak. Nona Claire sama Zack udah hampir sampai kok. Baguslah. Sutradara itu mengucek matanya lalu menatap ke langit. Perasaannya benar-benar kacau. Dia senang banget karena elemen liar di luar skenario ini pasti bakal menaikkan rating secara gila-gilaan. Tapi di sisi lain, dia juga ketakutan setengah mati karena di hari pertama saja gue udah nekat membajak mobil kru di halaman villa. Tommy, si aktor terkenal itu, lagi duduk di tanah. Tangan kanannya memegang botol wine yang udah tinggal setengah dan tangan kirinya memegang papan miring bertuliskan anak di bawah umur dilarang minum. Pipinya merah merona, dia jelas-jelas sudah mabuk berat. Kasih tahu gue. Hik, bukankah ini kejam banget? Nyokap maksa gue datang ke sini buat nikah. Gue udah kerja seharian dan sekarang gue harus pacaran sesuai perintah. Gak bisa apa, seorang pria hidup tenang saja, kolom komentar langsung ramai banget. Ya ampun, korban perjodohan paksa lagi. Bahkan aktor kelas atas pun gak bisa kabur dari emaknya. Ini bikin hati gue tenang banget. Sedangkan untuk dua orang yang lagi kencan saat ini, menurut sutradara, mereka beneran gak peduli sama sekali sama acaranya. Lebih tepatnya, Zack keasikan sendiri dan Claire cuma bisa pasrah ngikutin alurnya. Tiba-tiba lampu jauh mobil bikin silau sutradara sampai matanya berair. Sutradara, tenang dulu. Semuanya udah balik. Kita bisa menyelesaikan syuting sekarang. Teriak salah satu staf. Sutradara Luke mengusap matanya yang berair lalu berteriak kencang. Zack, matiin lampu jauh sialan itu. Para penonton di kolom komentar tertawa ngakak. Bro, ini pasti bakal bikin sutradara kena serangan jantung sebelum musim ini kelar. Ini benar-benar balas dendam murni. Gua menghentikan mobil dengan santai merebut botol wine setengah kosong di halaman, mengarahkan bagian bawah botolnya ke arah sutradara, dan bilang, lu tadi mau nipu gue ya? Claire dengan cepat merebut botol itu dari tangan gue. Bisa tolong jaga wibawa gue dan berhenti gak? Wibawa? Muka lu udah cukup bersinar kok. Gue memutar bola mata. Kenapa lu gak tuang aja segelas terus minum biar cepet? Sutradara berdiri di sana dengan wajah sangat bingung. Dia seriusan? Penonton langsung sadar seketika. Bentar, mereka beneran lagi bercanda kayak gini. Gue melihat ke arah botol di tangan gue. Lalu menatap ke bawah ke arah Tommy yang kelihatan mengenaskan di tanah. Hei, kalau nggak kuat minum alkohol, nggak usah minum. Lalu gue langsung menenggak sisa setengah botol wine itu. Kenapa lu lakuin itu? Tommy melihat ke arah tangannya yang kosong, lalu ke botol kosong itu air matanya mulai mengalir deras. Lu mencuri jus gue. Gue menyeka mulut sambil menahan sendawa. Rasanya asam dan gak enak. Lebih buruk dari bir. Melihat Tommy mulai menangis, sebuah ide cemerlang langsung muncul di kepala gue. Sini, biar abang ajarin lu sesuatu. Gue merebut papan kartu kencan dari tangannya, menunjuk ke kata-kata di sana, dan menyuruhnya mengulangi ucapan gue. Anak di bawah umur dilarang minum. Ayo katakan, karena udah mabuk berat. Tommy terbata-bata, gue gak bakal kasih alkohol ke anak di bawah umur. Gue balas berteriak. Lu minum itu salah karena lu masih di bawah umur. Tommy terhuyung-huyung sambil menggelengkan kepalanya. Enggak. Gue udah 21 tahun, gue langsung memasang wajah super serius sambil mengusap dagu. Enggak, lu itu baru 17 tahun. Suasana seketika berubah jadi sketsa komedi. Para kru berusaha keras menahan tawa.
Setengah botol wine malah memicu ceramah moral. Tulis skrip ini bisa jadi sitkom 100 episode. Tommy bangkit berdiri dengan langkah goyah. Gua mau tidur, besok harus ikut ujian masuk universitas. Sambil ngomong gitu, dia membungkuk, bersandar ke dinding, dan berjalan terhuyung-huyung masuk ke dalam villa. Gua menghela napas lega, senang rasanya bisa menyingkirkan si pemabuk itu. Gua berbalik ke arah sutradara, mengangkat botol wine kosong, dan mengarahkannya ke dia lagi. Claire yang wajahnya memerah karena menahan tawa setengah mati langsung menarik lengan gue. Jangan salahkan sutradara. Ini bukan salah dia. Gue melotot. Kalau bukan dia, terus siapa lagi? Lu pikir gue takut buat marahin bokap lu? Kita nggak punya banyak waktu. Ayo selesaikan aja protokol ini biar gue bisa pulang. Teriak gue. Besok aku janji bakal kasih kamu jawaban yang memuaskan besok, oke? Claire memotong kalimat gue sambil menahan tangan gue. Ya udah. Kata gue sambil menyodorkan bagian bawah botol ke tangannya. Kalau besok nggak ada hasil, lu bakal lihat sendiri apa yang bakal gue hancurkan. Dengan beberapa langkah berat yang berisik, gue membawa botol kosong itu kembali ke dalam villa dan mengunci pintunya dengan ayunan tangan yang dramatis. Claire terduduk lemas di tangga teras, menepuk pundak sutradara Luke. Acara lu berantakan banget, sutradara. Harusnya lu gak usah seret gue dan Lillian cuma buat jadi karakter figuran. Sekarang semuanya malah jadi kacau balau. Kalau gue gak hentikan dia tadi, dia pasti udah masuk UGD sekarang. Lillian mending gue mulai siap-siap buat datang ke pemakamannya aja. Di dalam villa, pemandangan setelah sesi minum-minum itu kacau banget. Meja, kursi, dan lantai semuanya penuh dengan kulit kuaci. Bungkus camilan dan botol-botol kosong. Kelihatan kayak pesta mahasiswa yang baru aja bubar. Gue terlalu capek buat bersih-bersih. Gue langsung melempar botol itu ke tempat sampah dan berjalan ke kamar. Klik, pintu terbuka. Tommy keluar dengan langkah terhuyung-huyung, rambutnya menjuntai ke bawah kayak hantu di film horor, sukses bikin gue kaget setengah mati, cosplay yang bagus, ucap gue datar. Pergi minum air sana. Tommy dengan lemas mengulurkan tangan dan memegang jari gue. Tolong, kasih gue air. Gumamnya sambil gemetaran. Melihat dia kelihatan begitu menyedihkan, hati gue jadi melunak. Ya, sudahlah. Sekali-sekali gue jadi orang baik. Tommy terus memegang jari gue, mengikuti gue ke dapur tanpa mau melepaskannya. Gue menuangkan segelas air dengan satu tangan, lalu menyerahkannya ke dia. Dia ambruk di sofa, membuka mulutnya kayak anak burung yang mau minum karena dia tiduran. Airnya malah tumpah ke seluruh kepalanya. Gue cuma bisa menatap gelas itu kosong. 3 detik kemudian dia mulai menangis kencang. Gue sampai kehabisan kata-kata. Kenapa lu malah nangis sekarang? Kenapa? Kepala gue berdarah. Tommy sesenggukan. Gue langsung tertawa terbahak-bahak. Beneran? Komentar langsung pecah. Ya ampun, otaknya bocor. 2 gelas wine aja udah langsung teler. Sementara Zack langsung menenggak setengah botol kayak gak ada beban apa-apa. Tommy menyeka rambutnya yang basah, kuyup dengan mata bengkak. Gue pasti kena penyakit mematikan. Apa? Lu bakal ninggalin gue? Buset, dia masih mabuk berat, pikirku. Tapi ngelihat dia kayak gini, aku terpaksa ngelus kepalanya dan bilang, enggak, aku nggak bakal ninggalin lu kok. Dia langsung merengek, ngedumel kalau adegan di film-film itu semuanya palsu. Kepala lu nggak berdarah kok, itu cuma air. Aku mencoba menjelaskan. Tommy memiringkan kepalanya, mikir bentar, terus nanya, terus kenapa kepala lu nggak bocor air juga? Aku menghela napas dalam-dalam. Ya karena gua nggak mabuk. Di momen itu rasanya gua pengen guncang-guncang badannya kencang-kencang sambil teriak, kalau nggak kuat minum, mending nggak usah minum deh. Ngelihat aktor papan atas ini bertingkah kayak bocah balita, aku nggak tahu harus ketawa apa nangis. Dengar ya, kalau lu nggak butuh gua, balik sendiri sana ke kamar lu. Dia natap gua pakai tatapan memelas kayak anak anjing. Kita mah
Mau kemana? Ke rumah sakit buat periksa otak lu yang bocor itu. Mau kemana lagi coba? Dia pun sesenggukan. Nggak mau, gua nggak ada duit buat ke rumah sakit. Aku hampir ketawa ngakak. Artis papan atas kok bisa pelit ini? Kenapa sih kepala gua bisa bocor air? Dia terus bergumam pelan, tenggelam dalam dunianya sendiri. Aku mengepalkan tangan, ngelepasinnya, ngepalin lagi, dan akhirnya menggebrak meja, saking frustrasinya. Brak! Mejanya langsung belah dua. Aku menarik napas dalam-dalam biar tetap tenang, lalu lanjut menceramahinya. Nggak ada yang salah. Kepala lu baik-baik aja. Lu tuh cuma nyiram air ke diri sendiri. Masa sih? Gua nggak percaya. Dia memiringkan kepalanya, natap gua dengan tatapan curiga yang polos tapi bego. Gua udah nggak tahan lagi. Langsung aja gua angkat dia. Gua bopong di pundak, terus jalan naik ke lantai atas. Di saat yang bersamaan, Claire dan Lily yang baru aja nganter sutradara keluar, membuka pintu depan. Mereka langsung disambut. Pemandangan meja yang hancur berantakan dan gua yang lagi ngebopong cowok dewasa di pundak. Ada apa-apaan nih? Mata Lily langsung melotot lebar. Claire cuma mengedikan bahu. Gua tarik balik deh omongan gua yang tadi. Emang lu ngomong apa? Gua bilang dia orangnya menarik. Di kamarku aku ngebantu Tommy ngeringin rambutnya pakai hair dryer. Nah, udah tuh. Kepala lu udah nggak bocor lagi. Dia mengangguk sambil tersenyum cerah. Kayak bunga matahari. Nah, ya ampun, dia gampang banget dibujuk. Kayak si bodoh yang imut. Kok bisa segemas ini sih? Oh, bisa nggak sih mereka berdua keluar aja dari acara kencan ini? Terus langsung nikah aja? Dia membuka matanya yang besar dan berkaca-caca. Lalu menatapku. Kenapa lu baik banget sama gue? Aku langsung tersedak. Astaga, gue cowok tuh Lan. Gue nggak tahu cara nenangin cowok. Melihat dia yang udah mau nangis lagi, spontan gue nyeletuk. Ya, karena kita kan bro. Semenit kemudian, Tommy langsung senyum lebar kayak anak kecil. Beneran? Sekarang gue punya abang dong! Aku menghela napas lega, bersiap-siap pergi. Kepala lu udah gak bocor lagi kan? Gue mau tidur dulu. Jangan pergi. Dia berdiri sempoyongan, memegang tanganku, lalu menempelkannya ke dahinya. Coba rasain deh. Panas nggak? Iya, panas kok. Pikirku dalam hati. Sialan, apa alkohol ini bikin dia jadi belok? Itu artinya gua adalah bunga matahari. Serunya tiba-tiba. Aku langsung mematuk. Logika macam apa itu coba? Detik itu juga aku bersumpah. Aku nggak bakal pernah ngebiarin Tommy menyentuh alkohol lagi. Tapi tunggu dulu. Lagian besok gua juga udah pergi sih. Tapi melihat wajah konyolnya, aku menghela napas lalu duduk kembali di kasur. Ya udah deh, gua temenin lu sebentar. Tommy bergoyang-goyang di depanku dengan wajah memerah kayak balita. Gua adalah bunga matahari. Kolom chat langsung heboh parah. Sebenarnya siapa sih yang mabuk di sini? Taruhan $5 deh, dua-duanya pasti lagi teler. Ngakak banget, nggak bisa napas gua. Aku menggaruk kepalaku yang nggak gatal. Tapi bunga matahari nggak berdiri kayak gitu. Emangnya gimana cara berdirinya? Tommy memiringkan kepala dengan mata yang berbinar-binar. Lu harus berdiri tegak menghadap ke matahari. Berkaca ke pinggang kayak gitu, salah. Aku menceramahinya dengan wajah yang super serius. Lu bener juga, sahutnya. Lalu dia langsung berdiri tegap, mengangkat dagu dan membusungkan dadanya. Aku terkekeh. Nah, gitu. Baru bener. Tapi tiba-tiba ada satu pikiran yang terlintas di otakku. Bentar deh, bunga matahari kan selalu berputar ngikutin arah matahari kan? Terus apa yang dilakuin pas mataharinya terbit dan tenggelam? Kolom chat langsung panik. Waduh, pertanyaan jebakan nih. Otak Tommy bakal langsung kena blue screen. Tapi di luar dugaan, Tommy malah mengangkat kedua tangannya, memejamkan mata, lalu mulai berputar-putar di tengah kamar. Gua tahu muternya kayak gini, gumamnya sambil terus berputar. Di pagi hari, matahari terbit dan kita bilang, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia keasikan muter sampai akhirnya hilang keseimbangan dan jatuh ke depan. Refleks, aku langsung mengulurkan tangan menjamret kerah bajunya,
dan melemparkannya ke kasur kayak sekarung beras. Dalam hitung detik, dia langsung tidur pulas. Ngelihat wajah tidurnya yang tenang, aku pun nggak bisa menahan tawa. Ternyata anak ini seru juga ya, bisiku. Tapi kayaknya besok gua udah nggak bakal ketemu dia lagi deh. Kayak esokan paginya, tim produksi mengadakan sesi wawancara individu. Zack, kalau kamu harus menilai kencanmu dari skala 1 sampai 10, berapa nilai yang bakal kamu kasih? 10 poin. Jawabku cepat tanpa ragu sedikit pun. Lagian, Claire kemarin udah janji kalau dia bakal ngasih jawaban yang memuaskan hari ini. Aku pun mengemas barang-barangku palsu sambil bersenandung gembira. Akhirnya acara ini selesai juga. Saatnya ambil cek, pulang, terus makan kentang goreng. Di sisi lain, Clara juga lagi diwawancarai. Kalau kamu harus menilai kencanmu, berapa skor yang kamu kasih? 10 poin. Dia duduk dengan sangat tegak, meletakkan tangan di atas lutut, sambil tersenyum, lembut. Dan alasannya? Karena dia orangnya sangat apa adanya. Nggak ada palsu-palsunya sama sekali. Dia sangat penuh dengan gairah hidup. Tatapan kagum sekilas terpancar dari mata Clara. Energi kayak gitu tuh jarang banget ditemuin di orang-orang kayak kita yang udah terkikis oleh kerasnya kehidupan. Kolom chat langsung meledak. Coba lihat dia deh. Ada nggak sih orang yang pernah muji cowok sepuitis ini terkikis kerasnya kehidupan? Terus kita apa dong? Dikubur hidup-hidup oleh kehidupan? Kalau pihak acara mengatur agar kamu dan Zack lanjut jadi pasangan, apa kamu keberatan? Clara tersenyum tipis. Tatapannya terasa mendalam. Itu justru hal yang sangat aku harapkan. Di aula utama, sutradara Luke memegang kartu skor. Kecuali Clara dan Zack, semua orang sudah memberikan nilai untuk kesan pertama mereka. Sekarang, mari kita ungkap skor untuk kencan pertama kita. Aku mengangguk. Hatiku penuh dengan kegembiraan. Akhirnya selesai juga. Gue bisa pulang. Tapi pas gue menerima kartu hasil, senyum di wajah gue langsung membeku seketika. Kecocokan? Cocok banget. Maksudnya apaan nih? Teriakku sambil menggebrak meja dengan kesal, benar-benar mengabaikan kamera siaran langsung. Ini yang lu sebut jawaban yang memuaskan? Clara bersandar santai di sofa. Wajahnya kelihatan sangat polos tanpa dosa. Aku kan emang bilang bakal ngasih jawaban yang bikin aku puas. Dia mengerjapkan mata. Aku nggak pernah bilang kalau itu bakal bikin kamu puas. Jelas banget kalau dia sangat senang dengan hasil ini. Memangnya ada masalah? Aku teringat percakapan kami tadi malam. Tanganku langsung mengepal, menahan amarah. Gua kena kibul. Melihat kepalan tanganku dan teringat meja yang gua hancurin semalam. Clara langsung memperingatiku. Kita lagi live loh. Ibu, kamu lagi nonton. Bodoh amat sama siaran langsung. Sautku yang masih diselimuti amarah. Tapi begitu kepikiran. Kalau ibuku beneran lagi nonton, membuatku langsung melempar tatapan mematikan ke arah Clara sebelum akhirnya duduk kembali. Aku mengembuskan napas berat. Untung aja lu masih hidup ya. Faktanya, ruang siaran langsung untuk orang tua itu cuma aktif di hari pertama aja. Pihak acara sebenarnya sudah mematikannya, tapi aku sama sekali nggak tahu. Sutradara Luke pun lanjut mengumumkan skornya. Lily memberi Tommy nilai 9, sedangkan Tommy memberi Lily nilai 10. Sutradara pun penasaran. Kalian berdua kan pilar utama Pua Entertainment, pasti udah saling kenal deket. Tapi kok aktor terbaik kita bisa kehilangan 1 poin? Lily tersenyum lalu ngejelasin semuanya aman kok. Cuma ada beberapa hal aja yang kurang cocok. Guys, pikir-pikir dulu deh sebelum ngomong. Lily, gue ngeliat Zack aja udah ngeri buat lo. Sambil merendah, Lily nambahin, mungkin milih gue tuh cuma opsi terakhir gara-gara gak ada yang lebih cakep. Gue langsung ngelirik dia sinis. Dia sebenarnya nggak jelek-jelek amat sih, tapi kalau dibandingin sama Clara jelas kalah jauh. Terus Luke ngebacekin pasangan berikutnya. Leo ngasih Serena nilai 8, sedangkan Serena cuma ngasih Leo nilai 2. Sontak seisi ruangan langsung melongo. Ngasih nilai 2 di siaran langsung itu bener-bener tamparan keras.
Cuma gara-gara obrolan mereka kemarin gak nyambung, Luke kaget banget. Nona Serena, boleh tahu alasannya? Serena langsung kibas rambut dengan gaya yang super sombong. Cowok kampung miskin ikut acara kencan, paling cuma pansos nyari ketenaran. Gak bakal gue biarin dia dapet itu. Lagian, dia bahkan gak tahu cara pakai alat makan ala barat. Norak banget, tahu nggak? Leo tetap masang senyum ramah, tapi Chet langsung ngamuk parah. Ini cewek otaknya geser ya. Malah mendewakan budaya asing dan ngerendahin bangsa sendiri. Usir aja dari acara ini. Ruangan langsung hening seketika. Tiba-tiba gue angkat bicara. Jadi, kalau lo makan makanan barat, lo nggak boleh pakai sumpit gitu. Serena ngangkat dagunya dengan angkuh. Rakyat jelata mah emang tetap rakyat jelata. Kaum elit tuh punya aturan sendiri. Ngasih nilai 2 aja sebenarnya udah berbaik hati banget buat dia. Gue langsung ngegas. Emangnya lo makan bakpao babi pakai pisau sama garpu? Lo makan nasi semangkuk pakai piring lebar juga? Selagi punya mulut, tinggal makan aja kali. Kenapa sih harus sok-sokan kelihatan elegan? Terus kalau anak-anak di luar negeri nggak tahu cara pakai pisau dan garpu, apa mereka bakalan mati kelaparan? Sini gue kasih tahu ya, selama gue punya duit, gue bebas nyuruh koki bintang 5 buat bawain bawang mentah sama saus cocolan. Dan gue bakal makan bebas sesuka hati gue. Muka Serena langsung pucat pasi. Dia nunjuk gue sambil gemeteran. Lo cuma asal bacot gara-gara emosi. Dia langsung ngelempar mic-nya ke lantai, balik badan, terus pergi gitu aja. Merasa agak jijik. Gue pun ikutan berdiri buat keluar dari ruangan. Semua orang di sana ngeliatin gue dengan tatapan syok. Tapi perlahan, senyum puas memulai muncul di wajah mereka satu persatu. Akhirnya ada juga yang punya nyali buat ngasih pelajaran ke cewek belagu itu. Di dalam hati sih gue ngerasa puas banget. Tapi luarannya tetap harus sok stay cool. Salah satu tamu cowok biasa nanya dengan ragu-ragu, "Kak Zack, apa kakak nggak ngerasa kalau ucapan tadi agak kelewatan?" Kelewatan? Kelewatan apanya? Jawab gue dingin. Emangnya kita sekolah wajib 9 tahun cuma buat main-main doang? Gue lanjut ngegas tanpa ampun. Kalau dia ngerasa nggak pantas di sini, mending ganti kewarganegaraan aja, terus minggat sana. Live chat langsung berbalik, ngedukung gue sepenuhnya. Asli, omongan abang satu ini bener-bener fakta no debat. Gue benci banget sama kaum elit sok tinggi kayak gitu. Spill, alamatnya dong. Mau gue kirimin paket silet, followers Weibo, gue pun langsung meroket lagi. Kolom komentar langsung dibanjiri sorak-sorai. Akhirnya, gara-gara omongannya yang gak beretika, Serena didepak dari acara oleh tim produksi. Guys, akhirnya si beban hilang juga. Waktunya selebrasi. Kasian banget cowok. Kemarin harus ngadepin drama gak jelas kayak gitu. Semoga kita cepet dapet tamu yang lebih bener. Sementara itu, gue cuman penasaran siksaan apa lagi yang bakal mereka siapin hari ini. Sutradara Luke jalan mendekat sambil megang beberapa lembar kertas lecek. Nah, ini dia. Misi buat hari ini ditulis di sini. Live chat langsung otomatis ngeledek mereka. Masa bikin kartu misi yang bener aja nggak modal banget sih? Pelit amat. Tim produksinya miskinnya nggak ngotak. Gue pun ngambil kertas itu. Terus gue kibas-kibasin dengan gaya dramatis di depan muka gue. Wah, ada peningkatan nih. Kemarin cuma dapat 2 cari kertas bekas. Hari ini malah dapat setengah lembar utuh kertas loakan. Clara berdiri di samping gue sambil ngeliatin tingkah gue yang kayak badut. Selama dia nggak ngerusak furnitur, sebenarnya dia gemesin juga sih. Kita punya modal ya, oke? Luke langsung ngebusungin dadanya dengan bangga. Sesi ruangan langsung pecah, tawa sampai tiba-tiba ada yang teriak. Botol wine gue kemana ya? Ada yang lihat gak? Seketika ruangan langsung hening lagi kayak kuburan. Sutradara langsung ngelap keringat dinginnya. Kondisi keuangan kita emang lagi agak seret. Maklumin aja ya semuanya. Gak usah panik. Gue kembali. Gumam gue sambil ngeremes kertas itu. Terus ngebukanya lagi. Isinya tertulis. Kerja sama dengan pasanganmu buat nyari duit demi makan malam nanti. Gue langsung kedip-kedip heran. Apa Anda?
Kalau dibaca per kata sih gue paham. Tapi pas digabungin, bener-bener gak masuk akal. Tommy langsung condongin badannya buat ngintip terus teriak, misi kita persis sama Woi. Gue langsung melongo heran. Acara TV macam apa yang nyuruh orang nguni lotre cuma buat dapet misi yang sama persis? Mia juga ikut ngangkat tangannya. Punya kita juga sama, sutradara Luke buru-buru ngejelasin sebenarnya semua orang dapet misi yang sama persis kok. Pengundian tadi itu cuma buat formalitas biar dapet estetikanya aja. Gue langsung ngegebrak meja dan berdiri. Terus ngapain kita repot-repot ngundi tadi? Hah? Kenapa nggak sekalian bikin upacara perpisahan aja biar kelar? Pas gue udah ngangkat tangan buat ngehancurin meja, tangan gue malah melayang di udara kosong. Clara ternyata udah ngegeser mejanya duluan. Pilihan cerdas. Mau ditumpuk 10 meja pun kayaknya nggak bakal cukup buat gue hancurin hari ini. Luke berdaham kecil. Pokoknya intinya gini. Kalian makan dari apa yang kalian dapat. Sekarang kumpulin semua HP kalian. Semuanya langsung nurut dan nyerahin HP mereka. Pas giliran gue, 2 orang staff sampai harus narik gue dari kanan kiri. Kita bener-bener kayak lagi tarik tambang. Kring, kring, kring. Bentar, biar gue angkat ini dulu. Gue langsung ngerebut HP gue balik. Di layarnya muncul simbol segitiga merah dengan tanda seru. Jantung gue langsung copot. Duh mampus, panggilan maut nih. Tamatlah riwayat hidup gue. Live chat langsung ngakak guling-guling. Haha, Zack kelar hidupnya. Lihat deh mukanya. Sulap ganti ekspresi dalam 3 detik. Dari seberang telepon, suara teriakan nyokap. Gue langsung menggelegar kayak naga murka. Zack, turutin aja apa kata sutradara. Jangan banyak cincong ya kamu. Belum sempet gue nanggapin tut. Teleponnya langsung dimatiin. Bener-bener gak dikasih celah buat ngebela diri. Chat langsung penuh tawa. Hahaha. Ternyata takut sama emak sendiri. Nyonya, Miller emang bos paling ditakutin. Baru aja kena mental tapi ekspresi mukanya malah kocak parah. Sambil pasrah. Gue akhirnya nyerahin HP gue dengan patuh. Ngelihat semua orang akhirnya mau kooperatif. Sutradara Luke langsung ngomong dengan gembira. Sekarang kalian bebas berkeliaran. Boleh keluar, nyebar brosur atau jualan barang buat nyari duit. Tapi dilarang keras pakai status artis kalian buat nyari untung ya. Nanti malam tim bakal ngitung hasil pendapatan kalian. Kelompok yang menang bakalan dapat 2 tiket liburan. Begitu dengar kata liburan, mata gue langsung berbinar-binar. Gue langsung lari nyamperin sutradara dan nyengkeram tangannya. Liburan kemana? Semuanya gratis kan? Udah termasuk tiket pesawat juga. Luke langsung buang muka dan gagap. Sebenarnya sih itu tiket masuk ke tempat wisata gratisan yang ada di kota ini. Anggap aja staycation lokal lah. Tapi kan gue belum ngasih tahu bagian terbaiknya. Mantap! Teriak gue girang sambil megang tangan Clara. Dengan gerakan mulus, gue langsung nyopet kunci mobil dari saku sutradara. Lalu nyeret Clara keluar pintu secepat kilat. Clara yang hampir tersandung langsung lari sambil teriak, kita nggak usah buru-buru banget. Kayak gini kali, harus buru-buru lah. Gue udah 20 tahun, nggak pernah liburan. Kita harus menangin ini. Clara mengernyitkan dahi, bingung banget. Bentar, lu baru 20 tahun, berarti seumur hidup lu bener-bener gak pernah jalan-jalan sama sekali. Yup, bener banget. Makin didengar, makin aneh aja nih. Kata sutradara, keluarganya tajir, melintir, dan open-minded banget. Lah masa gak pernah ngajak anak mereka liburan sekalipun? Sementara itu, di villa, sutradara Luke berdiri melongo di depan parkiran yang kosong melompong. Bentar, apa sih Zack nyolong mobil gua lagi? Dia langsung nepuk kantong celananya. Kosong melompong anjir. Salah satu staf berusaha mati-matian nahan tawa. Sutradara, celana lu ketat banget deh. Jiplakan kuncinya kelihatan jelas banget tuh. Luke langsung ngehela napas lega. Untung aja dia nggak ngeliat jiplakan yang lain. Gua kira dia punya mata X-ray. Anjir. 10 menit kemudian, di jalanan yang ramai pejalan kaki,
Gua langsung injak rem dalam-dalam dan berhenti mendadak di pinggir trotoar. Kepala Clara hampir aja kebentur dashboard. Lu bisa nyetir gak sih? Mau bikin kita berdua beda alam, hah? Dia langsung ngusap-ngusap jidatnya. Santai kali, jawab gua cuek banget. Kalau poin kita dipotong kan yang rugi sutradaranya, bukan kita. Clara langsung ngehela napas pasrah. Kita ini lagi live streaming loh. Tolong banget jaga image lu dikit, napa? Tiba-tiba sebuah ide licik muncul di otak gua. Senyum jahat langsung mengembang di wajah gua. Gua tahu nih cara gampang buat nyari duit. Ngelihat senyum gua yang mencurigakan itu, Clara mendadak punya firasat buruk banget. 1 jam kemudian, di persimpangan jalanan paling ramai, gua udah duduk bersila di aspal. Di depan gua ada selembar kardus bekas yang tulisannya, tolong hargai karya kami, scan QR code buat donasi. Clara duduk lesu di samping gua sambil megang mangkok stainless steel. Penampilannya udah bener-bener kayak pengemis lampu merah. Gua langsung teriak sekencang-kencangnya. Merapat guys. Jangan sampai kelewatan. Yang punya duit yuk sumbang duit. Yang nggak punya duit buruan ngutang dulu biar bisa nyumbang. Kolom chat langsung jebol. Gila, ini sih jenius parah. Mereka berdua bener-bener duo paling kocak di bumi. Sementara itu muka Clara langsung kaku kayak papan triplex. Dia bergumam pelan banget. Cuma bisa denger sama gua. Gua ini artis papan atas. Anjir, masa sekarang malah ngemis di pinggir jalan? Gua langsung nepuk pundaknya santai. Lah emang kenapa? Nyari duit halal itu mulia kali. Dan begitulah pemirsa, di tengah-tengah kawasan elit yang super ramai, 2 anak muda berpakaian necis malah nongkrong di depan toko serba $2 buat minta recehan. Kejadian ini benar-benar bikin setiap orang yang lewat langsung menoleh heran. Sekarang kita bagi tugas. Perintah gua dengan nada berwibawa. Lu yang pegang mangkok, gua yang pegang gelas. Bagian nangis biar jadi tugas lu, gua bagian teriak-teriak. Gua langsung ngepalin tangan dengan gaya mengancam. Kalau lu nggak bisa nangis, entar gua bantu bikin nangis nih. Clara nggak tahu harus ketawa atau nangis pasrah. Tapi dia nggak bisa mungkiri kalau taktik gila ini emang berhasil banget. Cuma dalam waktu 5 menit aja kita udah dapet $300. Rahasianya ada pada tulisan kecil yang gua tambahin di pojok kardus. Sedang live streaming. Dan juga tulisan, ngemis hari ini, besok diganti 3 kali lipat. Clara pun berbisik, bentar deh, ini bukannya nge-cheat celah dari aturan acaranya ya? Alah, nggak usah dipikirin. Sahut gua sambil mata tetap fokus ke layar HP. Selama masuk akal buat gua berarti legal-legal aja. Tapi pas ngeliat orang-orang cuma foto-foto terus pergi gitu aja, gua ngerasa cara ini kurang efisien deh. Sutradara sialan selalu aja bikin repot. Berarti gua kesal. Tiba-tiba terdengar petikan gitar akustik yang merdu banget dari seberang jalan. Ada seorang cewek yang lagi main gitar sambil menyanyikan lagu asing. Gua nggak tahu itu lagu apa, tapi melodinya bener-bener nagih abis. Lu bisa nyanyi nggak? Tanya gua sambil nyikut Clara. Dia menoleh ke arah cewek itu lalu menggeleng pelan. Suara gua lagi serak parah nih. Sekarang nggak bisa dipakai nyanyi dulu. Ada guratan sedih di matanya. Gua langsung nepuk pundaknya sambil tersenyum lebar. Santai aja, panggil gua bos, dan gua bakal nyanyi spesial buat lo. Habis ngomong gitu, gua langsung nyamperin si cewek yang lagi main gitar tadi. Gak tahu karena muka gua yang ganteng atau emang aura gua yang kelewat intimidatif, si cewek langsung merona merah dan dengan pasrah menyerahkan gitarnya ke gua. Ini, pakai aja kak. Gua pun mulai menyetem senarnya. Lalu tiba-tiba teriak heboh di depan mikrofon. Dengerin ya semuanya. Siapin mental kalian buat nikmatin konser spektakuler hari ini. Sementara itu, Clara masih aja duduk melongo di seberang jalan sambil megang mangkoknya. Dengan nada lembut, dia bilang ke cowok yang kebetulan mampir, scan aja QR code-nya kak. Jangan lupa tinggalin ID WeChat-nya ya. Besok bakal dibalikin 3 kali. Lipat kok. Kowok itu langsung ngibas-ngibasin tangannya kegirangan. Aduh, nggak usah diganti kak.
Gue tuh fans berat lu sama Zack. Kalian berdua pokoknya harus jadian, titik. Abis ngomong gitu, dia langsung scan dan ngasih donasi sebesar $3.000. Clara tersenyum manis sambil mengangguk. Makasih ya, aku bakal usahain yang terbaik. Gila, ternyata fans Sultan itu nyata adanya. Batin Clara senang. Sementara di sisi gua, konser solo gua udah resmi dimulai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya duit silakan sumbang duit. Yang nggak punya duit buruan ngutang demi donasi. Tapi maaf ya, lapak kecil kami nggak nerima, Bon. Kata gue sambil ngitung pakai jari, bercanda di depan penonton. Nggak bawa duit cash, tenang, tinggal scan QR. Nggak punya duit sama sekali, taruh barang berharga kalian buat jaminan. Kita juga nerima kartu kredit kok. Bahkan kalau ada yang mau donorin ginjal, dengan senang hati bakal kami tampung. Penonton langsung pecah dalam tawa. Gimana cara gadain ginjal? Gampang banget. Serahin aja ke gua. Ntar langsung gua jual saat ini juga. Jawab gua dengan muka datar tanpa dosa. Terus gua langsung melambai ke arah Clara. Woi, pengemis yang di sana, ngapain sih mojok mulu? Sini gabung, kita kolaborasi. Kolom chat langsung makin gila. Anjir, nih orang urat malunya udah putus kali ya. Main mau jual ginjal aja. Kejam parah. Kayaknya dia baru inget kalau si Clara masih ada di sana. WKWKWK. Clara yang mendengar itu sambil meluk mangkoknya erat-erat, cuma bisa tersenyum kecut lalu jalan mendekat buat duduk di samping gua. Gua pun berdaham pelan sambil bikin efek suara sendiri. Ting! Notifikasi sistem pun berbunyi. Selamat! Host berhasil mendapatkan skill baru, penguasaan gitar tingkat dewa. Clara langsung natap gua dengan tatapan cengo. Lu barusan ngomong apaan sih? Gua cuekin aja dia. Terus gua benerin tali gitar, genjreng beberapa nada kunci, dan mengangguk puas. Pertama-tama, izinkan gua memperkenalkan diri dulu ya, kata gua sambil berdehem gaya cool. Gua Zack. Dan sekarang gua lagi ikut acara reality show Kencan. Alasan gue terdampar di sini tuh simple aja, karena gue baru aja ngalamin patah hati yang menyakitkan banget. Gue langsung ngedipin mata genit ke penonton sambil tersenyum lebar. Nah, mumpung lagi di sini, gue udah nyiapin satu lagu spesial nih. Yuk, langsung kita dengerin aja. Kalau kalian suka, jangan lupa sawerannya. Ya, jari jemari gue yang lentik dan panjang langsung memetik senar gitar dengan sangat lembut. Melodi yang begitu menenangkan pun mulai mengalun indah memenuhi jalanan yang ramai itu. Gua pun mulai bernyanyi dengan suara syahdu. Di jalanan ini aku melangkah lalu terhenti, menatap kembali jejak masa muda yang telah pergi, perlahan melangkah keluar dari stasiun sunyi. Dan di detik itu, sekeping keraguan pun mulai merayap di dalam hati ini. Suara gue yang begitu jernih langsung bergema di sepanjang jalanan. Nyanyian gue emang gak bernada tinggi atau berlebihan, tapi justru bikin orang-orang langsung terdiam dan hanyut ke dalam alunan musik yang penuh perasaan. Pas masuk bagian ref, beberapa orang di kerumunan bahkan mulai ikut bersenandung pelan tanpa sadar. Begitu lagu selesai, gue pun langsung membungkuk hormat. Terima kasih semuanya. Kolom chat setika langsung banjir komentar pujian. Gila, ini sih keren parah. Gak nyangka si Zack punya bakat terpendam kayak gini. Gue kira dia cuma bisa bikin onar doang, anjir. Sementara itu, Clara yang berdiri di samping gue terus memandangi gue dengan tatapan lekat selama gue bernyanyi. Sudut bibirnya diam-diam melengkung membentuk senyuman manis. Kalau dipandang-pandang terus, nih cowok kok makin kelihatan karismatik ya? Batinnya. Gua pun meletakkan gitar itu kembali. Lalu mengangkat kedua tangan gua tinggi-tinggi ke udara. Nah, berhubung penampilan gua barusan kece badai, gak ada yang boleh pergi sebelum nyawer $50 ya. Gak ada diskon. Penonton pun langsung tertawa terbahak-bahak mendengar candaan gua. Padahal sebenarnya hukum hak cipta di dunia ini luar biasa ketat banget. Dan untungnya gua udah mendaftarkan lirik lagu itu sejak kemarin hari. Jadinya gua bener-bener gak takut sama sekali ada yang bakal nyolong lagu ini. Bro, apa nih judul lagunya? Teriak salah satu orang di sana.
gue cuma menggelengkan kepala. Belum kepikiran sih. Pas banget waktu itu, angin sepoi-sepoi yang lembut berhembus. Claire mendongak, merem pelan sambil nikmatin anginnya. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Anginnya enak banget ya. Gimana kalau kita kasih nama saat angin berhembus? Gue langsung kaget dong. Padahal tadi gue cuma ngomong asal doang. Lu seriusan mau nama itu, tapi jauh di lubuk hatinya Claire ngerasa seneng banget karena lagu itu dikasih nama dari ide randomnya dia sendiri. Sebagai komposer tingkat emas, dia nggak pernah nyangka kalau pujian simple dari cowok kayak gue bisa bikin dia se-happy ini. Kolom komentar langsung heboh parah. Asupan, kemanisannya real banget. Gue resmi naik kapal kali ini, bukannya mereka kemarin cuma acting ya. Kok sekarang manis banget sih? Tiba-tiba ada orang di kerumunan yang ngangkat HP-nya terus teriak. Kapan nih lagu ini rilis di Spotify? Gue sempet ragu. Maksud bukannya gue nggak mau rilis ya. Masalahnya gue nggak tahu cara aransemen musik atau bikin lagu pengiringnya. Masa ya gue cuma mau main gitar akustik terus-terusan? Lagunya bakal kehilangan separuh jiwanya kalau nggak pakai instrumen yang pas. Tiba-tiba gue ngerasa ada tepukan pelan di bahu gue. Pas gue balik badan, ternyata itu Claire. Tatapan matanya lembut, tapi kelihatan mantap banget. Ada apa? Tanya gue. Dia nunjuk dirinya sendiri, suaranya pelan, tapi tegas banget. Biar aku yang bikinin musik, pengiringnya buat kamu. Gue sempat ngelak sedetik, terus baru inget, oh iya, bener juga. Cewek yang lagi berdiri di depan gue ini kan aset emasnya industri musik. Biarpun dia nggak bisa niruin persis instrumen yang ada di memori gue, dia pasti bisa dapat 80% dari jiwa lagu itu. Deal, gue senyum dan ngangguk mantap. Seketika itu juga penonton siaran langsung teriak heboh kayak ombak tsunami. Mereka cocok banget, gokil. Ini mah takdir. Ya ampun, apa mereka sengaja pengen bikin kita diabetes karena kemanisan? Claire kelihatan agak cemberut, terus mundur selangkah ke belakang gue. Dia jelas gak biasa sama suara bising seribut ini. Bentar. Penonton di kolom komentar langsung salfok. Dewi musik kita ternyata pemalu. Dia kelihatan kayak istri kecil yang pemalu lagi ngumpet di belakang suaminya. Kolom komentar langsung penuh sama komentar yang ngegoda kita. Sadar kalau dia ngerasa nggak nyaman, gue nggak balik badan. Pelan nggak biasa di tempat ramai ya. Jawab dia pelan banget. Gue baru aja mau ngomong sesuatu buat ngubah suasana, tapi Claire langsung ngomong duluan. Udah yuk buat hari ini, aku agak capek. Yah, nyanyi satu lagu lagi dong. Ayo, satu lagi. Pinta penonton di sana. Gue menyeringai lebar sambil ngangkat tangan buat nenangin mereka. Oke, gue bakal nyanyi lagi, tapi bayar $50 per orang, bayar di depan ya. Scan kodenya sekarang, gak ada pengecualian. Pas gue ngomong gitu, kerumunan langsung bubar seketika dong. Penonton siaran langsung ngakak brutal. Ngakak banget. Artis terkenal yang tampil di jalanan aja masih sih gak bisa lepas dari jiwa kapitalisnya. Lagian penonton zaman sekarang emang pelit-pelit banget ya, gak mau keluar duit. Gue kesel banget sampai rasanya pengen gemetaran. Ya ampun, padahal gue cuma mau nodong mereka terang-terang di siang bolong, tapi gak ada satu pun yang mau bayar. Pelit banget sih. Claire yang ngeliat muka kesel, gue langsung gak bisa nahan tawa. Udah deh, ikhlasin aja, kata dia. Gue langsung narik napas dalam-dalam dan seketika semangat gue balik lagi. Bodoh amat lah, yang penting kita pasti dapat peringkat pertama kali ini. Yuk, pergi. Gua traktir es krim, kata gue sambil melambaikan tangan dengan gaya sok keren. Claire langsung senyum, matanya melengkung cantik kayak bulan sabit. Waduh, senyuman itu bikin gue ngelak selama beberapa detik. Jantung gue tiba-tiba deg-degan parah, dada gue kerasa sesak, dan pipi gue langsung kerasa panas. Gila sih, cewek ini kalau senyum bener-bener kelewat cantik. Gue langsung berusaha nenangin diri di dalam hati. Stop! Jangan diliatin terus. Kalau lu masih ngeliatin dia kayak gitu, bisa-bisa liburan gratis, lu cuma jadi mimpi doang.
Kita akhirnya jalan ke kedai es krim terdekat. Gue pesen puding stroberi buat diri gue sendiri dan beliin clear es krim contong termurah seharga $5. Pas gue ngasihin es krimnya, gue langsung duduk di depan dia. Tanpa sadar, mata gue bener-bener gak bisa lepas dari dia. Claire yang lagi asyik ngejilat es krimnya langsung ngerasa ada tatapan tajam yang ngeliatin dia. Terus, dia langsung mendongak dan mata kita berdua saling bertemu. Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Dia sedikit memiringkan kepalanya sambil cemberut bingung. Gue pun langsung masang muka super serius. Tadi pas di sana, lu kenapa? Kolom komentar langsung meledak parah.